Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Polda Metro Jaya kembali memperluas titik penyekatan baik di ruas jalan dalam kota, gerbang tol, hingga wilayah kota penyangga ibu kota selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Di Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomoyogo mengatakan ratusan titik penyekatan yang diberlakukan pada Kamis ini tentunya ini untuk mencegah mobilitas warga dalam rangka mengurangi penyebaran corona. Apakah ini efektif? Untuk membahas hal ini, pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Kita sudah terhubung di sambungan telepon, sudah ada Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomoyogo. Selamat sore, Pak Sambodo. Ya, selamat sore, Pak. Iya, Pak, bagaimana evaluasi selama pelaksanaan PPKM darurat sebelum hari ini? Menurut Anda dari segi mobilitas warga ini seperti apa efektivitasnya dan evaluasinya? PPKM darurat kan tanggal 3 ya, baru mulai, tanggal 15, jadi sudah 12 hari kita laksanakan. Di awal-awal PPKM darurat, memang mobilitas warga jauh menurun, kurang lebih sekitar 20-30%-an lah, angkanya sudah bagus. Tetapi di hari setelah seminggu, hari ke-8, ke-9, ke-10, itu angka mobilitasnya naik lagi, Mbak. Gitu. Jadi kan ini kan membuktikan bahwa juga masyarakat mungkin kedisiplinan sudah mulai berkurang. Itulah kemudian kenapa kami, salah satu alasan kami menambah titik penyekatan, tidak hanya di batas kota, tetapi juga titik-titik di dalam kota. Semuanya semata-mata untuk menurunkan kembali tingkat mobilitas. Karena bagaimanapun penyebaran COVID ini sangat tergantung dengan tingkat mobilitas. Semakin tinggi mobilitas warga, maka penyebarannya akan semakin cepat juga. Ini apa yang menyebabkan pada hari ke-10 ini mereka mobilitas warga meningkat? Ya, saya kurang tahu, Mbak. Nanti itu sebaiknya tanyakan kembali kepada masyarakat gitu. Kenapa dari pertama bagus kok kemudian meningkat lagi? Gitu. Mungkin banyak kantor-kantor sudah mulai memperkerjakan lagi karyawannya. Mungkin masyarakatnya sudah bosan kali di rumah. Jadi kan sehingga tidak perlu banget akhirnya mereka keluar. Padahal yang boleh bergerak itu hanyalah yang kritikal dan esensial. Ini di titik-titik penyekatan tersebut apa yang dilakukan oleh para petugas, Pak? Ya, kami memeriksa apakah yang bersangkutan termasuk sektor itu atau tidak. Kalau tidak ya kita putar balik, Pak. Atau kita alihkan rutenya. Tidak menuju ke pusat kota. Jadi setiap titik ini diperiksa, setiap mobil yang melintas akan diperiksa satu persatu ya, Pak ya? Iya. Dan kemudian kenapa kemudian ada antrian-antrian panjang di titik penyekatan terutama pada pagi hari, karena memang itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kami harus memeriksa ribuan orang setiap hari di setiap titik untuk kemudian kita perbolehkan apakah dia kritikal esensial atau tidak. Ini ada berapa personel yang diturunkan, Pak, dalam setiap harinya di satu titik saja misalnya? Banyak, Mbak. Paling tidak untuk satu shift saja, orang yang kita 900 personil ya, belum dengan dari satuan-satuan lainnya gitu. Jadi bekerja sama juga ya, Pak ya, dengan pihak kepolisian dan juga pihak satuan lain ya maksud saya? Iya. Baik, nah ini kemudian diberlakukan mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ini artinya di luar sektor esensial dan kritikal yang masuk ke dalam sektor yang dikecualikan ini bisa saja, Pak, berarti sebelum jam 10 pagi dan setelah jam 10 malam ini bisa melintas? Oh enggak, Pak. Jadi penyekatan bukan dari jam 10 pagi, penyekatan dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Jam 6 pagi ya, Pak ya, sampai jam 10 malam. Iya. Oke, kalau seandainya saja misalnya kantor-kantor yang non-esensial ini kemudian melakukan pelanggaran dan kemudian karyawannya berangkat dari sebelum jam 6 pagi dan pulang setelah jam 10 malam ini, artinya masih bisa melintas ya, Pak? Masih bisa. Masih bisa. Baik. Ya kan kami juga harus menghemat tenaga anggota, Mbak. Iya. Nah mungkin juga karena kami sudah coba di beberapa titik kita jaga 24 jam itu anggotanya juga butuh banyak, endurance anggota juga kita jaga. Karena kan berat juga menjaga 24 jam sekian di 8 titik.
belum lagi ada resiko tertular penyakit dan sebagainya. Gitu. Dengan kondisi saat ini pandemi angka positif COVID-nya sedang meroket saat ini, bagaimana dengan dampaknya terhadap personel kepolisian, Pak? Alhamdulillah anggota kami sehat. Memang ada beberapa yang terdampak tertular penyakit tertular virus ini ketika mereka sedang melaksanakan tugas vaksinasi, mereka sedang melaksanakan tugas penyekatan. Tapi itu adalah bagian dari resiko kami sebagai abdi Bayangkara. Kami diberi tugas oleh negara untuk melaksanakan, membantu dalam pelaksanaan PPKM darurat ini. Tapi insya Allah kami tetap siap terus dan tetap juga semangat untuk melaksanakan tugas ini. Baik, Pak Sambodo, ini kalau untuk penyekatan sendiri sebenarnya bagaimana sih pemetaannya? Karena kalau dari kantor kami di Cempaka Putih, seandainya saja orang yang melintas dari arah Perintis Kemerdekaan menuju ke arah Cempaka Putih ini kan kemudian ada penyekatan. Nah ini hanya berjarak beberapa ratus meter saja ini sudah bisa jalan kembali. Dan kemudian artinya masih bisa melintas dengan cara putar balik di tidak jauh dari situ. Nah ini sebenarnya bagaimana pemetaannya? Karena bisa saja kendaraan menghindar dari pemeriksaan aparat dan kemudian bisa melintas. Begini Mbak, itu kan kembali kepada orangnya masing-masing. Artinya sadar nggak gitu kalau ini sedang PPKM darurat. Kalau semua mencari jalan tikus, semua cari jalan bagaimana tetap bisa berangkat ya mau 100.000 anggota diterjunkan di Jakarta juga nggak akan mungkin bisa. Ini kan harus kesadaran kembali pada masyarakat. Kita mau angka COVID segini-segini aja, atau mau turun? Kalau mau turun ya ayo, mari kita sadar, stay at home nggak di rumah. Apa nggak kesian lihat polisinya berjaga, tenaga kesehatannya, dokter yang sudah kelelahan, ribuan orang sekarang menunggu rumah sakit nggak kebagian, banyak jenazah yang belum sempat dimakamkan karena saking banyaknya. Baik. Kan dia nggak ngerasa kalau dia berpergian. Kalau kena sendiri, memang kalau dia kena sendiri nggak ngerepotin orang lain. Kan terus juga dia butuh rumah sakit, butuh perawatan, butuh dokter gitu. Nah ini harus dipikirkan oleh masyarakat sebelum dia bergerak. Oke. Sambil kami juga terus mengejarkan, mengoptimalkan program vaksinasi. Gitu, vaksinasi kita jalankan gitu supaya herd immunity juga terbentuk. Oke, baik. Kemudian syarat-syaratnya apa saja Pak untuk bisa melintas? Ini pemeriksaannya apa saja pemeriksaan yang dilakukan? Ya, pertama dia menunjukkan STRP, surat tanda registrasi pekerja. Kalau tidak punya STRP, dia harus menunjukkan surat keterangan pekerja di bidang sektor. Gitu. Kalau nggak ada itu ya kita akan putar balik. Baik, STRP atau surat keterangan ya Pak ya. Nah ini kemudian apakah personel kepolisian yang bertugas di titik penyekatan ini bisa mengetahui apakah STRP atau surat keterangan tersebut hanya dibuat saja atau surat STRP palsu ini bisa diketahui atau tidak? Kembali kepada kesadaran orangnya masing-masing, Mbak. Kalau dia mau bikin yang palsu kan kami juga bisa saja, atau juga pasti akan memperlama waktu pemeriksaan. Jadi sebenarnya ini diperlukan kerjasama dari masyarakat. Kalau masih pengen ketularan, tidak aman dari penyakit virus ini varian D, Mbak. Varian D kita nggak bisa main-main. Penyebarannya itu 6 kali lebih cepat dari varian A. Gitu. Jadi sebetulnya yang kami lakukan ini untuk malah bikin susah masyarakat sebetulnya. Gitu. Tapi kan kadang-kadang dipersepsikan lain. Baik, ini kendala petugas yang dialami di lapangan selama penegakan aturan PPKM darurat ini apa saja, Pak? Ya, banyak, Mbak. Masyarakat yang ngeyel, masyarakat yang tidak menyiapkan surat menyurat, kemudian juga ya banyaklah kendala-kendala. Tapi insya Allah semua kendala tersebut bisa kita atasi. Untuk kami harapkan dukungan dan partisipasi masyarakat agar PPKM darurat ini berjalan dengan baik dan sukses. Kalau untuk perlindungan petugas sendiri dari virus corona ini bagaimana dukungannya? Ada, kita siapkan vitamin, kita siapkan masker buat mereka gitu. Jadi sudah lengkap ya Pak ya peralatan ataupun alat tempurnya begitu ya, alat tugasnya untuk mendukung para petugas yang bertugas di lapangan. Tapi juga tetap akan sangat beresiko, Mbak.
Bayangkan setiap hari anggota SER memeriksa ribuan orang yang tetap memaksa untuk melewati titik penyekatan, belum dengan ngeyelnya. Anggota juga tetap harus persuasif, tetap humanis, menahan emosi. Dan itu kan bukan di tengah suasana panas, tentu kan itu bukan satu hal yang mudah. Baik, ini kemudian ada tidak pembatasan dari jenis kendaraan sendiri atau mana saja boleh asalkan bisa menunjukkan STRP tersebut? Nggak ada pembatasan jenis kendaraan. Yang ada jenis pekerjaannya, Pak. Jenis pekerjaannya ya, kemudian tetap melihat penerapan aturan protokol kesehatan tetap juga Pak di razia masker misalnya? Iya, tetap. Tapi kan kita lebih kepada kalau masker sih alhamdulillah ketika melewati penyekatan rata-rata orang sudah disiplin ya, nggak tahu kalau setelah melewati mereka cepat masker lagi. Tapi rata-rata sudah pakai, cuman kan memang hanya jenis-jenis pekerjaan tertentu yang memang diperbolehkan untuk melintas. Nah ini kalau kita lihat di tayangan pada saat ini kan sebenarnya di titik penyekatan banyak sekali begitu ya Pak ya kendaraannya, mulai dari kendaraan besar sampai dengan motor-motor yang sangat padat begitu. Pernah tidak ada menemui pelanggaran-pelanggaran misalnya menerobos begitu dan bagaimana apa yang kemudian akan dilakukan? Ya yang menerobos ada saja 1-2 tapi kan bisa kita hadapi dengan baik ya. Yang penting dia tidak melawan petugas. Kalau dia melawan petugas pasti kita kenakan pasal-pasal melawan petugas. Di KUHP kan ada 212 sampai 218. Ini karena kalau kita lihat. Ini kebetulan saya masih di lapangan, Mbak. Baik. Baik Pak, kalau begitu selamat bertugas kembali Pak Sambodo. Terima kasih banyak.